Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam jumpa, salam kenal, para sahabat Kahor dimanapun kalian berada. Masih bersama Bang Fawa. Di malam ini, Bang Fawa akan menceritakan sebuah kisah remake atau kisah ulang dari beberapa video Bang Fawa sebelumnya. Kisah mengerikan tentang teror penghuni Gua Angker, Tanah Kalimantan. Dan semoga cerita ini membuat para sahabat semua terhibur. Langsung saja, tanpa berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Kisah ini terjadi di daerah hulu Sungai Kapuas, Kalimantan Barat, sekitar 30 tahun yang lalu. Narasumbernya tidak terlalu ingat. Ya, kemungkinan sekitar antara tahun 1993 sampai 1995. Kita sebut namanya Zain. Usia Zain ini 23 tahun waktu ia merantau dari ibu kota provinsi ke kampung nan jauh di hulu Sungai Kapuas. Aneh memang, orang dari kota merantau ke kampung. Tapi kepergiannya itu karena ia mendengar kabar betapa besarnya upah menjaga gua burung layang-layang. Gua layang ini mengacu pada gua tempat burung layang-layang bersarang, yang umumnya disebut burung walet. Saat itu, tahun seperti itu, harga beras masih kisaran per kilo 700 sampai 900. Kemungkinan gaji terbesarnya adalah 300 sampai 400 ribu pada waktu itu. Kalau dikuruskan di zaman sekarang, ya, gaji itu cukup besar. Nah, kembali ke sarang burung walet. Sarang burung walet ini memiliki nilai jual sungguh tinggi. Berbeda dengan sekarang, di mana burung walet ini dibudidayakan atau diternak. Dulu itu secara alami. Maksudnya zaman dulu ini, untuk mendapatkan sarangnya, orang-orang harus mencari di gua-gua. Dan di hulu Kapuas ini banyak gua sejenis ini. Dahulu memang orang mencari gua khusus berisi burung walet. Biasanya penemu pertama akan mengklaim gua tersebut. Maka agar tidak dipanen orang lain, ia akan membayar para penjaga yang akrab menjaga gua berbulan-bulan sampai sarang siap dipanen. Nah, menjaga gua ini bukannya tidak beresiko. Mereka harus jago bela diri, jago silat, karena ada kemungkinan saat tiba masa panen, goa tersebut akan dirampok. Para perampok tak segan membunuh para penjaga itu. Artinya, mereka harus siap mati. Tapi, karena iming-iming upah yang besar, Zain siap menerima resiko itu. Dia diajak temannya yang bernama Mat Lawat, perantau dari hulu yang mendapat pesan dari pamannya untuk pulang. Nah, pamannya inilah baru saja menemukan gua walet. Dari Pontianak ke kampung Mat Lawat ini ditempuh paling tidak sekitar 15 jam. Bis yang mereka tumpangi harus melalui jalan tanah yang becek. Bau bensin menguap. Dan itu pertama kalinya Zain bepergian sejauh itu. Di kampung Mat Lawat, Zain diperkenalkan dengan pamannya yang bernama Pak Ujang Kadir. Pak Ujang ini mengajak Zain menginap di rumahnya. Besok pagi, ia akan dipertemukan dengan 4 penjaga lainnya. Kebetulan mereka penjaga berpengalaman. Mereka ini tinggal di kampung berbeda. Malam itu Zain tidak dapat tidur.
Posisi kampung yang terletak di dataran tinggi membuat udaranya jauh lebih dingin. Ia merapatkan sarung untuk menahan dingin. Badannya masih terasa remuk, loro kabeh. Sementara itu, ia tak tahu apa yang akan terjadi besok, lusa, dan setelahnya. Dari balik dinding papan tercium aroma tembakau. Di luar, Pak Ujang dan Mat Lawat masih bercakap-cakap soal persiapan besok. Mat Lawat diminta sebagai penanggung jawab. Sebagai keluarga, tentu Mat Lawat adalah yang paling bisa dipercaya. "Gua ini berbeda, Mat," kata Pak Ujang. "Beda bagaimana, Pak Su?" tanya Mat Lawat. Pak Ujang menghisap rokok tembakonya dalam-dalam. Besok Pak Su ceritakan." Pak Su ini adalah sebutan untuk paman paling bungsu. Maka si Mat Lawat ini memanggil pamannya dengan sebutan Pak Su. Besoknya, dengan ransel di pundak Zain, Mat Lawat dan Pak Ujang naik mobil pickup menuju kampung tempat gua itu berada. Mobil terguncang-guncang melalui jalan berbatu. Pak Ujang menanyakan tentang diri Zain. Ya, kabar-kabarlah dari kota Pontianak. Juga memastikan kesiapan Zain untuk ikut dalam tugas. Zain menunggu pembahasan tentang hal yang beda dengan gua itu. Tapi sampai pickup itu berhenti di sisi sebuah kampung, bahasan itu tak juga muncul. Ia ingin bertanya, namun takut dianggap lancang, telah mencuri dengar. Di sisi kampung itu telah menunggu 4 orang lain yang siap ikut menjaga gua layang, ya gua walet ini. 2 pemuda bertubuh tegap, 1 bapak-bapak penuh tato di badannya, lalu 1 pria tua berbaju serba hitam. Mengingat tugas ini cukup berat, Zain agak heran dengan keberadaan Pak tua itu. Pak Ujang hanya ikut mengantar mereka sampai di sisi desa. Dari sisi desa itu, mereka harus masuk ke hutan, melalui beberapa bukit, hingga kemudian sampai ke gua itu. "Gua ini bukan gua biasa. Ada yang jaga di sana," kata Pak Ujang. "Ya, yang lain mungkin sudah akrab dengan hal begituan. Tapi Nak Zain yang dari kota ini mungkin agak asing. Tapi tak apa. Di sini ada Aimidun. Aimidun yang akan menjaga kalian dari gangguan itu." Nah, kata-kata dari Pak Ujang ini menjawab rasa penasaran Zain. Zain tidak terlalu takut. Baginya, kepercayaan yang demikian tak lebih dari takhayul. Mitos demikian dibuat agar manusia lebih berhati-hati dalam mengelola alam. Ketimbang makhluk halus, ia lebih takut cerita soal rampok sarang walet. Di Pontianak, Zain memang ikut bela diri. Tapi melawan perampok itu hal lain. Tapi ia tak punya banyak pilihan. Pekerjaan ini pilihan terbaik untuknya. Maka berangkatlah mereka dengan berjalan kaki melalui hutan. Lewat ke kebun-kebun, kebun karet, bukit-bukit, lewat ladang, lalu nembus kebun lagi. Lalu sampailah ke hutan. Di hutan lalu ada bukit lagi. Zain tak habis pikir. Orang-orang itu bisa berjalan dengan cepat. Sementara ia sudah terengah-engah. Masih jauhkah?" tanya Zain pada Mat Lawat. Ndak lah. Sebatang rokok pun tak habis, kita sudah sampai ke sana." Martop, salah satu pria yang bertubuh besar, ikut menyahut. "Ya iyalah, rokoknya dipegang gak dibakar." Dan mereka pun tertawa semua. Kebun-kebun ini tak dijaga ya?" tanya Zain ketika melewati kebun durian. "Ya tak ada. Yang punya hanya akan datang di musim berbuah.
Lagi pula orang tak berani macam-macam karena rata-rata kebun di sini dipasangi sakang. Hah? Sakang? Apa itu, Mat? Ya, semacam jimat lah. Kalau ada yang usil, maka bijinya akan bengkak. Membayangkan kantung kemenyan yang bengkak atau biji buah orang yang bengkak membuat Zain bergidik ngeri. Ada-ada saja kepercayaan orang kampung, pikirnya saat itu. Hari beranjak sore saat mereka tiba di depan mulut gua. Mulut guanya tak seperti yang dibayangkan oleh Zain. Hanya ada lubang kecil yang muat satu badan manusia. Kita menginap di depan sini dulu. Besok baru kita periksa ke dalam, kata Pak Kardi, pria dengan penuh tato itu. Malam itu mereka menggelar tikar di mulut goa. Udara dingin menusuk. Inilah yang akan dilalui Zain selama 6 bulan ke depan. Udara dingin berhembus, membuat bulu kuduk Zain ini berdiri. Kalian jangan kemana-mana malam ini ya. Kalau mau buang air, cari semak di sekitar. Jangan terlalu jauh. Jangan lupa minta izin, kata Aimidun. Udahlah, kasihan nih si Zain. Jadi takut. Kalau cuma hantu kuntilanak, dah biasa kita. Orang yang bernama Isnen menggoda Zain. Zain pun tidak merespon. Ia terlihat sangat lelah. Seusai makan malam dengan ikan sarden kalengan, Zain tertidur. Sementara Matlawat, Martop, dan Isnen masih bercakap-cakap. Aimidun duduk sedikit jauh. Duduk bersila sambil memejamkan mata. Pukul 3 pagi, Zain dibangunkan Matlawat. Zain masih setengah sadar saat Matlawat berteriak panik padanya. Zain, bangun Zain. Oh, ada apa, Mat? Bang Kardi hilang. Hah? Kok bisa, Mat? Iya, 3 jam sebelumnya Bang Kardi bilang ada Aimidun bahwa ia mau pergi buang air. Lah, sejam pergi, ia tak kunjung pulang. Lalu kemudian saat hilangnya si Marti, Martop, Isnen, dan juga Aimidun berusaha mencari di sekeliling gua. Tapi tak ada tanda-tanda. Bang Kardi memang begitu. Tapi dengan tato sebadan, Bang Kardi pasti baik-baik saja. Eman, moyang iblis pun juga takut sama dia, kata Martop. Hus, mulutmu itu, diam, kata Aimadun kesal. Sejak datang, ia dapat merasakan energi yang besar di sekitar itu. Orang yang pertama kali diajak ke gua itu oleh Pak Ujang adalah si Kardi ini. Lah, Kardilah yang kemudian merekrut Martop dan Isnen. Dan Aimidun direkrut Pak Ujang setelah mengetahui bahwa gua itu angker. Pukul 3 pagi, pencarian di sekitar gua itu masih dilakukan. Mereka akhirnya mencari bersama-sama. Tak satu pun terpisah. Namun, setelah berkali-kali berkeliling dan memperluas pencarian, hasilnya masih nihil. Baru hari pertama, dan semua sudah mulai kacau. Zain bergidik ngeri. Pukul 5 pagi, semua memutuskan berhenti mencari. Semua kembali ke tempat tidur, istirahat. Besok pagi-pagi, atau kalau matahari sudah bersinar, mereka akan kembali menyusuri hutan dan kebun. Martop akan ke kampung mencari bantuan. Pukul 6 pagi, semua kaget terbangun oleh suara Bang Kardi. Hei, dari mana saja kalian? Kalian mengerjai saya ya, sergahnya.
Dari wajahnya tampaknya ia baru saja terbangun. "Lah, kau yang dari mana, Bang? Semalaman kami mencarimu," kata Mat Lawat. "Jangan mengada-ngada kau, Lawat. Tadi malam selesai buang air, aku melihat kalian menghilang. Tak satu orang pun ada di sini. Aku berusaha mencari kalian berjam-jam, tapi tidak ada. Jadi, kuputuskan untuk tidur dan menunggu kalian di sini," beber Bang Kardi. Aneh ya, aneh sekali. Bagaimana mungkin?" Mat Lawat tidak melanjutkan kalimatnya karena dipotong oleh Aimedun. Sudah, jangan dibahas. Nanti dia merasa diperhatikan. Kita lupakan saja semua ini," kata Aimedun. Dia siapa ya?" Zain bertanya dalam hatinya. Benar-benar tidak masuk akal. Matahari sudah naik. Mereka kembali fokus ke pekerjaan. Bang Kardi gesit menyiapkan tali tambang untuk masuk ke dalam goa. Walau memiliki mulut gua yang kecil, namun di dalam ada rongga yang cukup luas untuk tubuh orang dewasa. Bang Kardi yang akan masuk. Ia sudah berpengalaman. Sampai hari beranjak sore, semua baik-baik saja. Dari hasil pengamatan Bang Kardi, paling tidak mereka harus menjaga gua itu selama 4 bulan sampai sarang walet ini bisa dipanen. Zain menarik nafas panjang. Sepertinya itu akan menjadi hari-hari yang panjang. "Lawat, kita ini mandi di mana?" tanya Zain. Badannya mulai terasa gatal oleh keringat. "Mandi di sana. Turun bukit dan temukan sungai. 30 menit dari sini." "Hah? Sejauh itu?" "Iya. Kita ini akan jarang mandi di sini. Kalaupun mandi mungkin seminggu sekali lah." Langit memerah, senja merah di ufuk barat. Zain akhirnya tidak jadi mandi hari ini. Goa di atas bukit yang penuh bebatuan itu seperti mengirim energi gelap yang semakin malam semakin membuat Zain tidak nyaman. Mereka telah membangun pongkal, atau biasa kita menyebutnya gubuk. Siang tadi, saat Bang Kardi masuk, Lawat, Martop, Isnen dan Zain mencari kayu di hutan sekitar. Kayu-kayu itu diikat dan didirikan hanya untuk tempat memasang atap. Masih beralaskan tanah, Zain pun akhirnya tertidur lelap. Pukul 3 pagi, Zain terbangun karena tubuhnya yang gatal-gatal. Ia terduduk dan mengamati sekitar area. Semua temannya masih tertidur, kecuali satu orang yang tak ada di sana. Bang Kardi. Apakah dia buang air? Zain kembali berpikir. Dan akhirnya Zain kembali merebahkan badannya. Sampai setengah jam, ia masih terjaga belum tidur. Bang Kardi belum pulang. Pagi harinya, Bang Kardi sudah tampak batang hidungnya. Matanya tampak lelah. Zain pun tak terlalu khawatir lagi. Sementara Aimedun juga tak banyak bicara. Kalau ada apa-apa, seharusnya ia yang paling tahu. Orang-orang kembali beraktivitas. Ada yang memasak, ada yang mencari kayu bakar, ada yang mengangkut air dari sungai. Zain mengangkut air karena ia ingin sekalian mandi. Badannya sudah sangat gatal-gatal. Zain pergi bersama Mat Lawat. Masing-masing membawa 2 ember atau 2 timba. Mereka menuruni bukit, lalu melalui hutan yang rindang. Setelah setengah jam, mereka pun akhirnya sampai. Sungai yang dimaksud ternyata hanya aliran air dari sebuah mata air. Zain menyiram tubuhnya dengan air.
Ia tak pernah merasakan air sesegar itu. Begitu bersihnya air itu, hingga ia dapat melihat dasar sungai. Sementara Zain menikmati kesegaran mandi di mata air, Mat Lawat berkeliling mencari buah-buahan hutan katanya. Saat itulah, tiba-tiba muncul seorang wanita membawa sebuah ember. Zain sempat kaget. Namun, bisa jadi wanita itu adalah warga dari kebun sekitar. Zain menatap wanita itu malu-malu. Wanita itu membalas tatapan Zain sambil tersenyum. "Mas, kayaknya kamu bukan orang sini ya?" tanya wanita itu. Iya, bukan. Saya dari Pontianak," sahut Zain. "Dayang. Aku Dayang, Mas." "Oh, saya Zen." "Oh, Zen. Kamu harus berhati-hati. Ini bukan tempatmu," kata Dayang sambil mengambil air dengan ember aluminium yang dibawanya. "Terima kasih. Boleh tahu kamu kenapa ada di sini?" "Aku tinggal di sekitar sini, di sana," katanya sambil menunjuk ke arah datangnya dia tadi. Mat Lawat memang pernah cerita, ada orang-orang yang lebih memilih tinggal di kebun untuk menjaga kebun mereka. Lawat menepuk pundak Zain. "Lak, kamu kenapa Zain?" tanya Lawat. Kenapa bagaimana? Kamu tidak lihat aku sedang mengep..." Zain tidak meneruskan kalimatnya. Dayang tak ada di depannya lagi. Ia berusaha menatap ke sana kemari, noleh kanan kiri, depan belakang, semuanya nihil. "Dari tadi kulihat kau mengobrol sendiri," kata Lawat. Zain pun terdiam. "Tapi sudahlah, jangan dipikirkan. Mungkin kamu ini berhalusinasi. Aku paham semua kejadian di sini rasanya tak masuk akal," tambah si Lawat. "Nih lihat, aku menemukan empakan," katanya sambil menunjuk buah mirip durian. Zain segera menyelesaikan mandinya, sedangkan Lawat membuka empakan dengan parangnya. Empakan memang mirip buah durian, namun isinya tidak. Warnanya lebih oranye, rasanya tidak terlalu manis, aromanya tidak menyengat. Itu pertama kalinya Zain makan empakan. Lezatnya empakan membuat sedikit lupa dengan peristiwa barusan. Dari yang awalnya skeptis dengan hal-hal gaib, Zain kini mengalami sendiri hal-hal aneh. Sepanjang jalan, ia memikirkan kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa terjadi. Beberapa hari kemudian, semua berjalan dengan normal. Kejadian-kejadian yang sudah lewat mulai dilupakan. Aimidun juga sudah bisa memastikan bahwa tempat itu sudah aman. Namun, di hari ke-10, peristiwa aneh kembali terjadi. Bermula dari Bang Kardi yang masuk ke gua untuk memeriksa sarang. Hari sudah sore saat Bang Kardi hendak keluar. Namun, saat ia hendak naik dengan berpegang pada tali tambang, ia merasakan sesuatu menariknya. Bang Kardi panik dan berteriak, Oi, tolong saya di dalam." Zain dan kawan-kawan yang menunggu di luar pun kaget. Mereka berusaha menarik tali tambang, namun terasa begitu berat. Dengan susah payah, Bang Kardi mencapai mulut goa. Mukanya memerah. Namun, tarikan itu mengendor dan ia dapat keluar dari sana. Zain berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. "Lawat, bolehkah aku minta izin untuk pulang? Semua ini benar-benar tak masuk akal," kata Zain tengah malam, sekitar pukul 11 lewat. Malam itu langit dipenuhi cahaya bintang.
Tak ada sedikit pun awan. Sudah jauh-jauh ke sini, dan sekarang kau mau menyerah? Lawat memberikan nasihat. Di sini, hal-hal seperti ini biasa. Tak perlu dibesar-besarkan. Lagi pula ada Aimidun. Semuanya aman. Kita cuma perlu bersabar. Lanjut si Lawat. Zain pun terdiam. Ada benarnya. Lagi pula, yang selalu diganggu adalah Bang Kardi. Ia harusnya merasa lebih aman. Malam pukul 3. Kaki Zain ini terasa begitu dingin. Ia pun terbangun. Dan alangkah kagetnya ketika ia terbangun dan menemukan bahwa ada sesosok perempuan berdiri di kegelapan. Ia mengenal pakaian itu. Ia pernah melihatnya. Itu adalah Dayang. "Ini bukan tempatmu, pulanglah," kata Dayang. Zain hanya diam. Ia sama sekali tak dapat berkata apa-apa. Badannya kaku. Dayang berjalan menjauh. Semakin ia jauh, semakin lega rasanya tubuh Zain. Dan saat Dayang sama sekali tak tampak, Zain berhasil menggerakkan badannya. Kenapa dia bilang begitu ya? Gumamnya Zain dalam hati. Zain tak habis pikir. Ia tak bisa tertidur sampai subuh. Zain ini akhirnya galau. Pagi harinya disampaikanlah keinginan Zain untuk pulang. Tapi Mat Lawat temannya ini tetap mencegahnya. "Kalau kau pulang sekarang, kau pulang sendiri. Kami tetap berjaga di sini. Tunggulah, paling tidak sampai akhir bulan. Pak Su Ujang akan datang membawa makanan. Kau bisa pulang bersama." Benar juga ya, pikir Zain. Ia kalau pulang sendiri, Zain ini bisa saja tersesat. Sungguh dilematis. Tapi tak banyak pilihan. Yang bisa ia lakukan hanya tetap tinggal di sini. Tapi Zain butuh kejelasan apa yang sebenarnya terjadi. Saat yang lain sedang istirahat siang, Zain menemui Aimidun yang sedang merokok di bawah pohon tak jauh dari gua. "Kau pasti menyimpan banyak pertanyaan, bukan?" kata Aimidun. Bara tembakau yang terbakar tertiup angin. "Mungkin susah dimengerti, tapi begitulah Tuhan menjaga alamnya agar tetap seimbang, agar manusia tak sembarangan. Maka makhluk-makhluk itu dibiarkannya bebas mengusik kita, agar kita tak merusak apa yang telah Ia ciptakan," kata Aimidun. "Lalu kenapa kita di sini? Kenapa kita tidak pergi saja, Ai?" tanya heran. "Tugas saya adalah bernegosiasi. Selalu ada manusia yang ingin melalui batas. Orang seperti saya bertugas bernegosiasi, mencari jalan keluar yang layak," jawab Aimidun. "Transaksi maksudnya, Ai?" tanya Zain. "Ya, kira-kira begitulah." "Berarti ada pertukaran dong?" tanya Zain. "Benar." "Lalu apa yang kita tukar?" tanya Zain penasaran. "Itu urusan saya, kau tenanglah. Semua akan baik-baik saja," Aimidun meyakinkan. Dada Zain sedikit lapang, sedikit lega. Ia merasa lebih tenang. Zain terbangun lagi pada suatu malam pukul 3. Ia seperti mendengar suara Dayang memanggil-manggil. "Zain, Zain." Suara itu terdengar lirih. Zain berusaha mencari sumber suara. Suara itu seperti terdengar dari mulut gua. Zain memberanikan diri untuk mendekat. Suara itu semakin jelas. "Berhenti, Zain. Itu suara perempuan iblis. Jangan sampai terpanggil,"
Kau akan menyesal, seru Aimidun. Ternyata Aimidun juga terbangun. Zain lalu tersontak. Badannya lunglai. Ia tumbang dan pingsan. Pagi pukul 9, Zain baru sadar. Teman-teman yang lain duduk menungguinya. Aimidun membakar semacam ramuan di dalam mangkuk kecil. Istirahatlah, semua akan baik-baik saja, kata Aimidun. Ternyata ada iblis perempuan yang merayumu untuk pulang, Zain. Pantas kau tampak gelisah, bisik Lawat. Aimidun sudah cerita, ia sedang mencari cara melindungimu dari perempuan itu, bisik si Lawat. Zain pun tercengang. Peristiwa demi peristiwa telah menghancurkan mentalnya. Malam harinya, Aimidun mengikatkan gelang pada tangan Zain. Gelang yang dibuat dari biji-biji sagam merah itu terasa mencengkram tangannya. Dengan ini kamu akan aman, kata Aimidun. Zain baru menyadari gelang yang sama juga dipakai oleh Bang Kardi. Dan benar saja, selama 3 bulan semuanya berjalan normal. Zain diajak Lawat mengeksplor banyak hal di sekitar situ. Ia banyak menemukan buah yang tak pernah ia temukan di kota. Pekerjaan itu sama sekali tak lagi terasa berat. Selama itu pula, Pak Ujang sudah 2 kali datang membawa bahan makanan. Pak Ujang selalu datang sendiri. Zain sungguh salut membayangkan Pak Ujang berjalan sejauh itu dengan banyak barang, sendirian. Oh iya, orang hulu memang terbiasa bawa barang menggunakan keranjang yang digendong. Suatu malam, dilakukanlah rapat rencana panen sarang burung walet. Karena lubang yang kecil, maka tim akan dibagi 2. Tim pertama berada di dalam, bertugas memanen sarang. Sarang dimasukkan ke dalam ember dan ditarik oleh tim yang berada di luar. Sebelum hari permanenan, tim yang ada di dalam akan turun ke dalam gua untuk mengamati sarang-sarang yang siap dipanen. Bang Kardi dan Zain yang harus turun. Bang Kardi membawa pisau untuk memanen sarang walet. Dan itu pertama kalinya Zain masuk ke dalam goa. Ia harus melalui lorong yang sempit sebelum sampai ke sisi goa yang cukup lebar. Di langit goa, sarang burung walet berderet-deret menempel. Di siang hari, burung walet biasanya keluar dari sarang. Zain pun terkaget saat kakinya tersandung sesuatu. Ia mengarahkan senter yang ia pegang ke arah benda yang menyandungnya. Tampak seonggok tengkorak dengan potongan-potongan kain yang tampak ia kenal. Persis pakaian yang dikenakan dayang. Zain pun terhenyak. Saat itulah Zain berbalik menatap Bang Kardi. Bang Kardi menatap Zain dengan tatapan yang tak biasa. Sudah sadar kau, Zain? Bang Kardi mengangkat pisau pemanen sarang walet. Ini saatnya bertukar. Suaranya memantul-mantul di dinding-dinding gua. Zain pun menyadari sesuatu. Karena keberadaannya di situ tak lebih dari seorang tumbal. Bulu kuduknya berdiri. Tak pernah terbayangkan nasibnya akan berakhir di sebuah goa di antah berantah. Tubuh besar Bang Kardi berlari ke arahnya. Dengan jurus silat yang ia punya, Zain berusaha menghindar. Namun Bang Kardi tak kalah lincah. Satu sabetan mengenai lengannya. Darahnya mengucur. Tapi walau demikian, kini Zain balas menerjang. Tinjuannya mendarat ke wajah Bang Kardi. Tubuh Bang Kardi sempat oleng. Zain tak dapat lari kemana-mana. Yang dapat ia lakukan hanya melawan. Bang Kardi pun bangkit. Pisau ini butuh darahmu. Saya ini butuh nyawamu, katanya berang. Ia menyerang Zain.
Zain menghindar tapi terlambat. Kaki Bang Kardi menghantam perutnya. Zain meringis kesakitan. Saat itulah Bang Kardi menikam pundaknya berkali-kali. Zain pun tertunduk. Darah mengalir di sekujur tubuhnya. Malaikat maut seolah-olah sudah berdiri di hadapannya. Saat itulah Zain teringat seseorang. Zain menarik lepas gelang di tangan Bang Kardi. Begitu pula gelang di tangannya. Suasana mendadak hening. Tak ada suara apapun. Terdengar tetes air perlahan mendekat. Wajah Bang Kardi memucat. Saat hendak menikam Zain untuk yang kesekian kalinya, tiba-tiba tangan Bang Kardi tertahan. Dayang berdiri di sana. Darahmu, Kardi, yang akan mengalir di sini. Darahmu. Suara Dayang berubah. Bukan seperti suara yang pernah Zain kenal. Bangsat kau Dayang, kenapa kau tidak pergi dari sini? Kaulah yang meninggalkan aku di sini. Sekarang kau yang akan tinggal bersamaku. Pisau di tangan Bang Kardi pun terlepas. Dayang memegang dada Bang Kardi. Matanya terbelalak. Maka sekian detik kemudian, seperti orang mabuk kendaraan, Bang Kardi memuntahkan darah dari mulutnya. Tubuhnya kejang, lalu tumbang. Zain hanya terpaku menatap kejadian barusan. Sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Zain dalam hati. Dayang pun mendekat. Kau akan tahu, Zain. Zain seperti sedang berdiri di gua yang sama. Tapi di depannya tampak seorang mirip Bang Kardi dengan tato yang lebih sedikit sedang mencekik Dayang. Di belakangnya, Aimidun yang tampak lebih muda berdiri mengamati. Lalu, semua kembali gelap. Pukul 7 malam, Zain terbangun. Ia tiba-tiba berada di sebuah gubuk di tengah kebun. Seorang nenek tua menungguinya. Luka-luka Zain diikat dengan kain bekas dan dilapis daun-daun. Sudah sadar kau, nak? Nenek itu menemukan Zain di sore tadi, pingsan di depan gubuknya. Ia baru saja balik dari ladang. Karena letak rumahnya yang jauh dari pemukiman, ia memutuskan untuk merawat Zain. Cucunya yang berusia belasan tahun segera bergegas menghubungi petugas desa di kampung. Dan begitulah, setelah Zain menceritakan semua yang dia alami, petugas desa melapor pada polisi. Polisi pun berhasil menemukan tengkorak Dayang di gua itu. Martop, Isnen, dan Lawat ditemukan sedang berjalan pulang. Aimidun pun hilang. Martop, Isnen, dan Lawat sama sekali tak tahu menau tentang rencana Bang Kardi dan Aimidun. Orang lain yang kemudian ditangkap adalah Pak Ujang. Pak Ujang tahu keberadaan gua itu dari Kardi. Mereka sepakat berbagi keuntungan apabila berhasil. Maka mereka berbagi tugas. Kardi yang mengeksekusi dan Pak Ujang yang akan mencarikan korbannya. Lawat pun bilang, saat terdengar teriakan dari dalam, Aimidun langsung turun ke bawah. Tapi setelah itu, Aimidun tak keluar lagi. Karena takut, mereka bertiga berlari. Setelah pulih, Zain kembali ke kota. Itu adalah pengalaman paling aneh dalam hidupnya. Semakin diingat, semakin ia tak percaya. Kata narasumbernya, dia pernah bertemu Lawat 13 tahun yang lalu, saat ia menumpang di rumahnya sebelum terbang ke Jawa untuk menjual barang antik. Disitulah Zain dan Lawat mengulang ceritanya. Cerita yang menurut narasumber setengah percaya, setengah tidak. Dan soal gua itu, benar kalau ada penunggunya. Sesuatu yang lebih dahsyat, tapi tak menunjukkan diri karena Dayang telah mengabdikan diri pada makhluk itu. Ia membiarkan Dayang menyelesaikan urusannya. Kisah teror
Gua Walet pun saya nyatakan selesai.